LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita lanjutkan session LNJ Academy. Seperti yang saya sampaikan pada permulaan tadi, ini session terakhir di tahun 2022, pelajaran ke-12, itu berarti kita sudah lebih 2 atau 3 bulan kita setiap minggu belajar. Ya, sempat 2 minggu kita off karena saya cuti. Pelajaran pertama ini kita anggap ini adalah Introduction to Insurance dan Introduction to Insurance Broker. Jadi Anda sudah punya pengetahuan dasar tentang bisnis asuransi, sudah juga punya pengetahuan yang mendasar tentang broker asuransi. Ya, itu. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada kalian semua yaitu mengenai 5 gemilang way, yaitu kombinasi dari ilmu-ilmu asuransi, ilmu-ilmu broker, sama ilmu membangun bisnis. Ya. Oke, 5 gemilang way ini adalah prinsip kerja kita yang disebut namanya belief system. Belief system itu adalah suatu keyakinan yang dibuat untuk menentukan ini benar atau salah, ini sesuai atau tidak. Belief system, satu keyakinan. Nah, belief system itu kalau dalam sehari-hari mungkin kita menyebutnya seperti suatu keyakinan. Agama adalah sebuah belief system, ya kan? Agama Islam mempunyai belief systemnya. Ada rukun iman, rukun Islam, itu belief system yang kita harus yakin. Agama lain juga punya belief systemnya. Partai politik juga punya belief system. Ya, PKS punya partai politiknya, P3 punya, Golkar punya, PDI punya filosofi yang mereka yakini, yaitu ideologi, kepercayaan, keyakinan yang mereka yakini. Jika mereka menjalankan ideologi dan keyakinan itu, mereka mencapai goalnya, suksesnya. Ya. Dalam menjalankannya, mungkin ketika membuat belief system itu semua mengeluarkan pikiran idenya, tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang bisa menjalankan belief system dengan baik dan benar dan sempurna. Ada yang benar-benar menjalankannya, ada yang menjalankannya secara berlebih-lebihan. Yang berlebihan itu disebutnya ekstremis atau radikal, atau sepak bola namanya ultras, pendukung sepak bola yang pokoknya klubnya harus menang, kalau enggak dia marah. Belief sistemnya, ya kan? Ada yang ya seadanya, dijalankan kalau bisa, kalau enggak dijalankan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi belief system ini adalah sebagian besar adalah dari masa kecil kita. Jadi memang penting sekali bahwa ketika seseorang umur di bawah 10 tahun, 7 tahun, itu kita memasukkan belief system ke dalam jiwa anak-anak. Ya. Karena itu yang menguat dan mengakar. Ya. Sama misalnya kalau bahasa, ya, walaupun sudah kursus bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, tapi anak-anak yang berumur dari 7 sampai waktu berumur dia ajari bahasa umur sama itu, dia nggak akan lupa. Itu yang disebutnya bahasa ibu. Jika saya udah canggih bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain, tapi kalau ketika saya umur 7 tahun, saya masih bisa. Dan saya tidak akan berbicara dengan bahasa lain dengan orang-orang yang ketika saya umur 7 tahun. Ya, dengan ibu saya, dengan bapak saya, kakak saya, semua saya akan menggunakan bahasa yang sama. Jadi teman-teman, belief system terpengaruh oleh faktor usia kita. Nah, nilai-nilai belief system itu berkenaan dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang salah, hal-hal yang baik, hal yang tidak baik, adat istiadat, kebiasaan, sopan santun, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut belief system. Nah, jadi dan itu tidak mudah berubah. Jadi itulah yang disebut akhirnya menghasilkan budaya, kebiasaan. Jadi dengan mudahnya kita bilang kalau kita ke Jawa, orang Jawa punya budaya kebiasaan. Yang bagi kita mungkin non-Jawa itu sesuatu yang nggak biasa, alias mungkin aneh. Sebaliknya orang Jawa ketika ke Kalimantan menemukan kebiasaan orang di Kalimantan juga berbeda.
orang Indonesia ketika berdatang ke Malaysia merasa ada yang berbeda, walaupun warna kulit, bahasa mirip-mirip, tapi secara budaya beda. Itulah yang membedakan yang disebut namanya belief system. Oke, cukup jelas what is belief system ya. Oke, belief system tidak hanya tentang partai politik, tentang sebuah negara, tentang budaya, tapi juga di perusahaan. Belief system itu disebutnya namanya corporate culture, budaya kerja. Perusahaan terbesar seperti Google pun punya belief system. Dia sebutnya 10 things we know to be true. Mereka menyebutnya ada 10 hal yang mereka yakinkan sebagai perusahaan Google, ini keyakinan mereka. Misalnya nomor 1, mereka focus on user and all else will follow. Pokoknya fokusnya adalah penggunanya, yang lainnya mengikut semuanya. Pentingkan dulu urusan customer, urusan yang lainnya, yang 9-10 itu ngikut. Nah, begitulah belief systemnya dari Google. Dan perusahaan-perusahaan juga punya, Astra Group misalnya. Saya lupa namanya, sudah meninggal beliau itu, Teddy Ruslim membuat buku Panca apa namanya. Jadi buat kalian tahu, Astra Group adalah sebuah kelompok bisnis terbesar di Indonesia, didirikan oleh pengusaha lupa namanya, sekarang sudah menjadi perusahaan publik, dimiliki oleh perusahaan Singapura dan lain di Indonesia. Astra itu jualan mobil Astra dan Astra Insurance termasuk di situ. Nah, perusahaan itu sampai saat ini besar dan bertahan karena mereka punya belief system yang sangat kuat. Saya lupa namanya Panca apa, 5 apa. Ada bukunya sendiri, kita sempat beli bukunya. Itu, saya punya bukunya. Ya. Jadi teman-teman, partai politik yang sukses, perusahaan besar kelas dunia, perusahaan nasional besar, itu punya belief system. Oke. Nah, dari situlah saya mulai langkah-langkah ini. Yang pertama adalah saya prinsip 5 gemilang W ini adalah lakukan 5 hal, maka Anda akan mendapatkan hasil yang gemilang. Itu prinsipnya ya. Ini benar-benar saya lakukan. Jadi lakukan 5 hal ini sehingga Anda menghasilkan yang gemilang. Pertama, sholat 5 kali sehari semalam, Muslim only. Nah, sebelum saya mengalami masalah yang saya alami waktu itu, saya sudah sholat. Alhamdulillah, saya terbiasa sholat. Dan saya tinggal memperdalam sholat saya, memperbaiki sholat saya, memperdalam zikir-zikir saya, memperbanyak sholat tahajud, zikir dan sebagainya. Hanya sholat. Tapi minimal menurut saya yang harus kita punyai setiap orang adalah kebiasaan membiasakan 5 kali sholat sehari semalam. Itu yang membuat Anda, nanti kita lihat di bawah ini. Nah, saya tulis di sini Muslim only. Ini bagi yang Muslim. Jadi prinsip 5 gemilang W yang pertama bagi yang Muslim, dia 5 kali sholat sehari semalam. Ya. Bagi non Muslim, saya tidak tahu apa keyakinan mereka yang buat. Toh bukan LNG saja yang sukses, perusahaan saya yang dijalankan oleh non Muslim juga. Mereka punya sistem yang lain mungkin yang saya tidak tahu dan saya tidak mempelajari dan tidak meyakininya. Oke, kembali ke 5 gemilang W. Nah, apa sih sebetulnya behind 5 kali sholat sehari semalam? Pertama, submission to divine will of Allah. Orang-orang yang bersolat itu, dia punya keyakinan bahwa dia punya Tuhan. Dia berserah diri kepada Allah bahwa kondisinya dia, apapun saat itu, adalah lillahi ta'ala, atas kehendak Allah. Nah, mungkin pada saat mengalami masalah itu, saya tidak tahu kalau itu adalah kehendak Allah. Yaitu saya kehilangan pendapatan, kehilangan reputasi, saya harus mulai, saya harus istana. Tapi hari ini, setelah 16 tahun kemudian, alhamdulillah. Itu benar-benar atas kehendak Allah, sehingga hari ini saya ada di sini bersama LNG, bersama Anda, hidup dalam impian saya. Memimpin sebuah perusahaan, membangun sebuah perusahaan, kemudian mempunyai penghasilan, dikenal oleh banyak orang. Tapi waktu itu enggak. Ya. Tapi karena saya sholat, saya cuma mengadu kepada Allah, saya coba. Waktu itu juga saya rasa berat sekali kondisinya. Jadi buat Anda yang mudah-mudahan nggak terjadi, tapi suatu saat akan terjadi. Ketika Anda jatuh sejatuh-jatuhnya, tidak ada satupun orang yang akan mau mengulurkan tangan Anda. Percaya sama saya. Ada 1 atau 2 kali paling ada. Semua akan melihat, ini mau mati apa enggak ya? Ini mau bunuh diri atau mau apa dia nih?
Dan itu bukan suatu saya mengumpulkan. That's very normal. Jadi kalau Anda jatuh, waduh kayaknya nggak ada, tolong gua dong. No. That's why you need Allah. Belajarlah mendekat dan kiri pada 5 kali sehari semalam, iya. Tapi banyak hal, saya belajar zikir, belajar doa, belajar tahajud yang dulu saya nggak lakukan, dan alhamdulillah. Oke, itu yang pertama ya. Orang-orang yang menerima sholat adalah orang yang berkeyakinan bahwa ada Allah yang lebih kuasa, bahwa kondisinya dia adalah atas kehendak Allah. Saat itu mungkin dia tidak melihat, tapi suatu saat dia akan tahu bahwa itu benar adalah atas kehendak Allah. Kemudian orang-orang yang sholat itu fulfillment of religious duty. Orang-orang yang sholat itu orang-orang yang melakukan tugasnya sebagai keagamaannya dia. Sebagai orang beramal, dia menjalankan tugasnya. Sholat itu kewajiban orang yang beragama Islam. Ya. Karena dia beragama Islam, maka dia sholat. Kalau dia beragama Islam tapi tidak sholat, in question. Apakah ini orang sesuai atau tidak? Kan? Kemudian, inculcation of moral values. Menunjukkan juga orang-orang sholat itu adalah sikap moralnya. Bisa diandalkan orang-orang yang sholat itu. Bisa dipercaya, bisa bisa diandalkan, ya. Kemudian teaching disciplines, ya. Orang-orang sholat itu menunjukkan dia berdisiplin. 5 kali sehari semalam, on time sholatnya. Ya. Sekarang subuh 4 kurang 5 sudah bangun sholat subuh. Ya. Ketika dia sholat subuh, dia membersihkan dirinya. Ya. Dia bangun, pikirannya terlihat, kemudian dia berserah diri. Dan pulang-pulang setelah sholat, kalau sholatnya di masjid, kayak saya pulang dengan pikiran yang sudah lega, badan bersih, pikiran jernih, tambah pula dengan tadarus pulang, badan sehat, disiplin, berangkat kerja juga sudah siap, kan? Nanti di kantor sudah keras, setelah duhur sholat lagi, ya. Sholat itu mungkin bagi kita yang di kantor itu mungkin nggak terasa karena ber-AC dingin. Bagi orang-orang yang di luar, wudu itu nikmat banget. Muka kering, banyak berdebu, ya kan? Dan kita ingin sholat, dia mencuci mukanya, tangannya. Debu-debu yang menempel, kotor-kotoran, mungkin juga bakteri menjadi bersih, hati menjadi tenang, rambut dingin. Ya. Kemudian masuk ke dalam masjid yang sejuk, dan sholat, terus jiwanya berkomunikasi dengan Allah, dia mengadu, dia menyampaikan, berbisik-bisik dengan Allah, berkhalwat. Jadi tenang jiwanya. Oke. Kerja lagi, stres kiri kanan, nanti asar sholat lagi, maghrib sebelum tidur pun dia sholat lagi, bersih lagi. Nah itu membuat disiplin. Nah teman-teman, dulu susah meyakini ini kepada pengusaha-pengusaha non-muslim. Bahwa karena propaganda yang berlebih-lebihan bahwa muslim itu ekstremis, sehingga justru mereka menghalang-halangi orang bekerjanya untuk sholat. Tapi dimulai sejak mungkin 10-15 tahun di Kanada membuktikan bahwa pekerja-pekerja muslim yang sholat itu jauh lebih produktif dari mereka yang tidak sholat. Dan ini diikuti negara lain. Akhirnya sekarang kalau kalian ke pabrik-pabrik di Indonesia, itu masjidnya bagus banget. Ada azan yang jelas. Justru mereka mengencourage, mendorong yang muslim untuk sholat. Karena menunjukkan disiplin. Menunjukkan freshness-nya, setelah sholat mereka fresh, mereka bisa bekerja lagi. Prinsip yang kedua adalah 5 kali visit per hari. Ini yang saya lakukan waktu itu. Berkunjung ke klien, melakukan prospecting, mendatangi 5 kali per hari. Nah terus waktu itu tidak mudah. Jakarta ini macetnya nggak ketulungan waktu itu. Jadi saya nggak tahu 16 tahun siapa yang sudah umur berapa 16 tahun yang lalu. Itu masih ada Metro Mini, ada Kopaja, ada PPD, ada motor, ada angkot, bajai berseliweran, nggak bisa. Bunyinya asap di mana-mana, kotor sekali. Tapi karena saya punya goal dan harus menghasilkan, saya berusaha melakukan visit 5 kali per hari. Nah, visit 5 kali per hari di sini ya visit aja. Ya karena saya masih melakukan door to door, mungkin saya punya 2-3 yang ada janjian. Yang 3-4-nya saya door to door, tapi saya tetap melakukan visit itu, ya, kunjungan ke klien, ya.
Nah, apa sih manfaat dari kunjungan gini, visit itu? Customer feel appreciated. Klien itu merasa dihargai kalau kita datangin. Betul nggak, Fat? Betul nggak, Il? Kalau kita datang kliennya merasa dihormati, merasa dihargai. Ya, kita syukurlah sekali kita kehilangan klien besar sekali karena COVID. Mungkin kita beralasan kita nggak kunjung, tiba-tiba nggak mau perpanjang lagi. Saya hitung-hitung mungkin hampir 1 M kita kehilangan dari satu klien itu yang kita nggak kunjungin. Jadi mahal sekali hadiahnya, manfaatnya dengan berkunjung itu. It's create a bond, membuat ikatan jaringan emosional yang kuat. Ya. Antara kita terjadi komunikasi, dan kita juga walaupun kita kantor jauh, kita juga kadang-kadang merasa bangga juga. Kita hai-hai dengan klien yang kantornya di mewah sekali di Sudirman. Ya. Kita nggak merasa, saya lupa pada kantor kita di mana ya, gitu ya. Tapi we are excited karena bondingnya terjadi. Nah, kunjungan itu juga bisa it detects needs and all problem. Karena kita berkunjung, kita juga bisa melihat ini kita lagi ada peluang nggak? Ada peluang. Kita ingin tahu. Oh, ini ada proyek baru sebenarnya. Tapi kita juga bisa detect ini ada problem nggak? Problemnya di mana? Oh, klaim kayaknya akan ada. Oh, kemarin kompetitor kita sudah mulai berkenalan datang-datang misalnya. Itu, ya. Nah, kalau kita sudah rajin berkunjung ketemu klien, akhirnya kalian termotivasi. Mungkin kita dikenalin, oh ini Pak Fadli, oh yang bantuin kita untuk urusan asuransi, enak urusan sama Pak Fadli itu, klaim kita dibayar, dokumennya cepat, harganya bersaing, lu pakai Pak Fadli aja deh, ntar gua kenalin ya, gitu. Nah, terakhir 5 kali visit itu hari itu apa? 1 in 5 minimal rata-ratanya. What is it 1 in 5? 1 in 5 itu satu dari kunjungan itu tuh bagus banget. Dari mungkin, kan nggak semuanya mulus, betul nggak, Il Fadli? Kunjungan itu nggak semua mulus. Mungkin pas timingnya orangnya tiba-tiba ada meeting lain dan pergi, akhirnya kita nggak ketemu. Ketemu lagi meeting ke tempat kedua, ketemu sih, tapi orangnya belum terbuka. Ketiga meeting lagi, ya komplain, ya. Keempat, mungkin kita dapat yang bagus nih, Pak Fadli, saya akan ada rencana beli alat mungkin 120 unit bulan depan. Ini kita tolong saya dibikinin penawarannya. Yes. Kelima, mungkin bagus lagi. Nah, tapi kalau kita ketemunya 1 atau 2, ketemu yang pertama yang kedua tadi. Yang nggak mau ketemu tiba-tiba lagi jalan. Tapi kalau kita berkunjung 5, 1 pasti bagus. Saya jamin itu pengalaman. Tindakan 5S. Nomor 3, tindakan 5S, silaturahmi. Yaitu kita membiasakan diri, tadi sudah visit, itu sudah tuh. Tapi memang ini kita jadikan belief sistem kita bahwa silaturahmi membawa manfaat bagi kemudahan rezeki, umur panjang serta imbalan kebaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi adalah menyambungkan kasih sayang. Kita bertemu bisa jadi teman lama, saudara, teman kuliah, klien lama, klien baru, atau orang-orang baru sama sekali. Tapi semua itu bermanfaat. Panjang umur, mudah rezeki. Ya. Mudah rezeki karena Pak Fadli masih di usaha asuransi ya. Oh ya Pak, kalau nggak salah tuh ada teman saya kemarin tuh lagi cari-cari asuransi untuk proyek. Masih kan Pak? Oh masih ya. Langsung berlanjut. Itu desperasi. Kemudian senyum. Wow. Tindakan udara senyum. Karena senyum itu cuman gitu doang. Gerakan ini nilainya mahal banget. Oh kamu manis ya karena senyumnya. Saya senang tuh Pak Fadli orang yang suka tersenyum gitu. Ya. Kan beda kalau yang lagi matanya terbelalak, ya, senyum. Jadi kebiasaan kita senyum. Tindakan 5. Kedua senyum. 3 sapa, say hi, apa kabar? Ya, ini apa kabar Bu? Apa kabar? Dalam lama nggak ketemu. Hai, ya. Untuk menciptakan suasana yang positif, suasana yang hidup, membuat suasana lebih nyaman, ya. Yang lewat-lewat aja. Permisi Pak, ya, hai Pak, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Mungkin saya lebih senang mengatakan apa kabar. Orang mungkin bertanya apa kabar itu
tidak ada pretensi apa-apa. How are you? Apa kabar? Baik. Dan jawabnya juga pasti baik. Walaupun nggak baik, orang kan tetap jawabnya baik. Kalau kebiasaan di saya waktu kecil tanyanya gitu, nggak apa kabar? Kemana Pak? Dari mana Bu? Dari ini Bu, gitu kan. Seolah kita sok tahu orangnya dari mana, padahal dia mungkin juga kemana. Tapi menurut saya, apa kabar adalah menyapa yang paling natural, ya, yang paling alami itu dengan. Kemudian salam. Nah, salam dalam ini saya mengutip dari Rasulullah SAW, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu kita mendoakan orang lain dan orang lain mendoakan juga kepada kita. Yang saya mengutip dan salam di sini adalah mengacu kepada salamnya orang Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan semoga Allah memudahkan semua urusan Anda. Beautiful sekali kan, gitu kan? Kan kalau orang Eropa kan hello. Hello itu nggak ada artinya. Orang bikin juga di Google semua. What is the meaning of hello? Nothing. Nggak ada. Hello ya hi atau hello gitu. Hi atau hi. Tapi kalau Islam, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kamu. Kita doakan. Gitu. Oke. S yang kelima adalah shake hand. Bersalaman, bergandingan tangan. Nah, kata Rasulullah SAW, berjabat tanganlah kamu sekalian. Sesungguhnya yang berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati. Oke. Masalah kita dengan hati. Mungkin kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Perasaannya kurang baik. Tapi kalau kita saling bersalaman, maka dendam itu turun. Mengalir, hilang semuanya. Hal-hal yang kurang enak, merasa bad feeling, itu hilang dengan bersalaman. Ya, enggak hanya sesama muslim, tetapi dengan orang lain juga kita bersalaman juga pasti dendam dan itu akan hilang. Ya mungkin seperti ini menyambungkan listrik dari tersambung nyambung lagi dan hilang. Oke. Itu nomor 3. Oke, nomor 4 sikap 5S. Soleh. Ya. Soleh adalah taat kepada Allah, yang tahu kewajiban sebagai hamba Allah, tahu tanggung jawab kepada agamanya. Ya, itu dalam beragama. Soleh juga dalam menaati peraturan negara, peraturan perusahaan, peraturan yang berlaku umum. Itu termasuk sikap soleh juga. Dalam bahasanya atiullahu wa atiur rasul. Taatlah Allah, taatlah kepada Rasul, dan uli amrun minkum, dan terhadap pemimpin-pemimpin di antara kamu. Ini orang-orang soleh. Oke. Kedua dan ketiga yaitu sopan dan santun. Ya, karena harus 5S, sopan dan santun. Sopan santun perilaku yang tertib sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam pergaulan antar manusia setiap harinya. Jadi sopan santun yang kita sudah pahami, ya, dan kita sudah belajar dari buku yang kita baca, dari berpikir dan juga besar bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain, dari buku-buku yang lain, itu banyak juga berbicara dengan sopan santun, etika. Nah, sopan santun dalam berbisnis juga ada. Ya, saya nggak tahu apa kita sudah bahas. Bagaimana kita mengirim email, kemarin mungkin di business communication kita sudah membahas. Itu adalah etika sopan santun dalam berbisnis, dalam berkomunikasi. Harus menyapa dengan namanya, harus menjelaskan dan sebagainya. Okay. Siaga. Siaga itu alert, ya, keadaan pengawasan kesehatan yang cermat terutama untuk bahaya atau peluang. Jadi selalu siap, ya. Meli siaga, ya. Meli selalu, Fadli sudah kemarin juga mungkin 2 minggu lalu mengendorse bahwa Meli itu siaga, karena di DM itu orang nelponnya kapan saja, tengah malam, jam 2, jam 3, tengah malam, dan Meli balas. Itu contohnya siaga. Aduh Pak, saya ini lagi nggak di ikon, boleh nggak telepon lagi? Pak, boleh telepon lagi? Itu tidak menunjukkan sikap yang siaga. Oke, siap. Misalnya, Hanifah, saya ada pengirim hari ini Pak, tapi ini hari Sabtu Pak, jam nggak bisa Pak, mohon maaf. Nah, gitu kan. Siaga, ready. Jadi kita available and ready. Ya. Kemudian sigap. Yes, sigap, cepat, terlatih. Ya. Ya. Tidak menunda-nunda, langsung instruct, langsung proses, langsung kirim. Ya. Musuh orang sigap adalah menunda-nunda. Ntar
nanti aja, ntar habis makan siang. Engke wae, bahasa Sundanya. Kalau bahasa Jawanya apa mbak? Diset, ya, diset, ya, ya, ya. Kalau orang Minang bekolah, entalai, calai, ya. Ditunda-tunda itu musuh dari sikap sigap. Anda nggak sigap kalau Anda suka seperti itu. Anda nggak sigap, Anda cepat sigap tuh yang nggak ada lagi. Misalnya sigap itu bawa mobil atau balapan ya, Pak. Itu kalau nggak sigap, meleng dikit sepersekian detik bisa kalah, bisa terguling, misalnya. Kalau nggak sigap. Jadi sigap itu penting. Jadi LNG, orang-orang 5 Gemelang itu harus sigap dan harus stay alert, stay awake, ya, tidak menunda-nunda. Oke. Nomor 5, punya kebiasaan mengajukan 5 pertanyaan, 5 lagi ya. Kita 5 Gemelang itu 5. Ya, di sini 6 sih, who, what, where, and when, and how. Ya, kita minimal 5 pertanyaan. Ya. Asking more question build emotional intelligence, leading to better soft skill. Jadi, kalau kita mengajukan pertanyaan, itu akan membuka emosi kerjaan, ya. Question are the answers, itu kalau di bawah disebutnya. Bahwa bertanya itu adalah untuk mendapatkan jawaban. Oke, saya rasa di sesi mana kita sudah belajar, mungkin di client call ya, bahwa si Deadlock, konsultan kita yang dari Kanada mengatakan, justru kita membuat klien kita itu jadi salesman. Caranya dengan kita bertanya. Kan persepsi orang selama ini salesman itu harus standing bicara. Ternyata salah. Sekarang kita membuat klien itu yang banyak bicara. How do we do that? Ask question. Ajukan pertanyaan. Apa kabar hari ini, Pak? Baik. Gimana keluarga? Baik, alhamdulillah. Oh, anak sudah mau kuliah, terima rapor ya. Oh ya. Ask question. Nanti dia cerita. Pak, gimana rencana bisnis tahun depan? Pak, gimana bisnis ini kelihatannya bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Kita tumbuh sekian, kita sini. Pak, gimana rencana tahun depan? Oh, tahun depan kita main nih Pak Fadli, kita ekspansi, kita rencana mau beli ini, ada proyek ini, proyek itu. Oke? Kita yang membuat klien itu berbicara, atau dalam katanya Deadlock itu, kliennya jadi salesman. Jadi asking question, itu penting ya. Key leadership at work and interpersonal. Itu juga dalam leadership, pemimpin itu sukanya bertanya. Ya. Kalau menjelaskan ya seperti saya ini. Kalau ketika mengajarkan, menyampaikan ya saya harus banyak bicara, harus menyampaikan. Tapi ketika saya berbicara, saya seringnya bertanya. Karena pertanyaan itu akan mendapatkan jawaban. Curiosity helps make sense of the world. Curiosity. Kalau kita ada hal-hal yang ingin kita ketahui, kita tanyakan, itu akan membuat kita bertambah pintar. Okay? The power of asking question in your work and personal life cannot be understated. Jadi kekuatan jika kita membiasakan bertanya dalam organisasi kita dan tim kita selalu bertanya, itu jangan dianggap remeh, itu penting banget. Jadi termasuk juga ketika ada yang bertanya, jelaskan pertanyaannya. Nah, terakhir bagian tadi saya ada sebut, question are the answers. Ini adalah salah satu buku, nanti mungkin kita akan beli juga kan pelajaran, bahwa pertanyaan itu ada jawabannya. Ada teknik-teknik bertanya, ada teknik-teknik mendengar, ya. Jadi nanti ada session khusus mengenai ini. Oke, next. Nomor 6, tindakan 5D. Dekati dalam ini ada approach. Kita mendekati customer kita. Oke, dekati. Jadi setiap customer kita yang sudah ada, yang sedang kita bangun, yang sedang kita dekati. Membiasakan diri mendekati klien. Ya, jangan tunggu kita didekati, ya harus proaktif, ya, karena supaya hubungan kita, jaringan kita, ikatan karena mereka tuh terbangun dengan kuat, erat, ya. Jadi proaktif mendekati, jangan didekati. Nah, lalu mungkin akan bertanya, kalau digital kan kita yang ditelepon, no at all, kita udah proaktif duluan,
Hanifah, saya kita bikin tulisan berapa banyak satu harinya. Kita berapa Mas Arya bikin konten supaya kita ditelepon. Kita udah proaktif duluan, akhirnya bisa ditelepon. Nah, dalam hal ini juga mendekatinya secara ini. Kemudian duduk. Nah, saya bilang D di sini. Duduk itu artinya kita mengajak klien itu bertemu. Duduk, pastilah kita meeting, kan nggak mungkin sambil berdiri. Nah, duduk bisa di kantornya, bisa duduk-duduk di kafe di luar. Seperti misalnya saya rasa kemarin Fadli meeting dengan klien, saya dengan meeting mana, kafe duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Akhirnya menemukan solusi, dapat ide, ya. Be prepared to answer question. Okay. Kemudian dengar, ya. How customer that you care and active listen. Okay. Mendengar itulah kuncinya. Ketika kita bertanya, maka siap-siaplah mendengar, ya. Nah, mendengar yang baik itu ada caranya lagi, ada teknik mendengarnya, ya. Mendengar dengan perhatian, tataplah matanya. Matanya di bagaimana, bukan matanya ditanda-tangan. Jadi supaya kelihatan kita fokus, dilihat di tengah-tengah hidungnya. Jadi kita nggak benar-benar menatap matanya. Nah, itu yang benar. Itu ada teknik-tekniknya, melihat dan mendengar dan mengangguk-angguk, ya. Oh, begitu ya Pak Fadli. Oh, bagus sekali Pak. Oh, begitu ya Bu Il. Bagus sekali. Listen and attentive. Itu ada teknik, nanti mungkin teknik berikutnya akan mentor, tapi itu penting mendengar, ya. Kemudian D berikutnya ada design. Nah, kalau kita udah dekati klien itu, udah dekat hubungan kita udah duduk, udah ajak meeting, dan sudah kita dengarkan keinginannya, kemauannya, kebutuhannya, dan the next-nya adalah kita desain. Oh, Bapak ini perlu asuransi alat berat. Oh, Bapak ini perlu asuransi construction erection. Oh, Bapak ini selama ini belum menggunakan seperti bank garansi apa counter bank. Ini saya akan buatkan proposalnya Pak ya, design the proposal. Apa yang buat kita, ya. Nah, yang terakhir drive to closing. Bahwa kita di posisi terakhirnya adalah kita menggiring klien untuk deal, bisnisnya jadi, ya. Nah, ini ada ilmu baru lagi, drive to closing. Kadang-kadang kita lupa ilmunya sehingga berbulan-bulan berwaktu nggak closing juga, karena kita belum mengembangkan atau belum menjalankan strategi atau skillnya drive to close. Misalnya kalau asuransi jiwa itu namanya, saya lupa istilahnya. Pak, seandainya Pak, mungkin di asuransi jiwa ada teknik closingnya. Nanti mungkin session berikutnya kita akan bahas, ya. Nomor 7. Dapatkan 5 referensi dari setiap klien. Referensi. Referensi itu adalah a recommendation provided by a client, vendor, or other business associate or contract. Nah, ini sebenarnya cara mendapatkan bisnis yang lebih mudah, yang mungkin yang paling mudah tidak, tapi lebih mudah dari kita prospecting, lebih mudah daripada kita bikin konten, referensi, ya. Nah, untuk dapat referensi, kita memang layak direferensikan. Apa itu referensi? Adalah diperkenalkan ke temannya, ke kliennya, perusahaan lain yang bisa menjadi klien kita. Referensi. Dan ini klien LNG ini, Il, Fadli, saya rasa di sini jagonya di referensi. Ya, itu klien kita yang masih ada sampai sekarang, kan kita bahkan klien kita ini mungkin udah level ke-7 mungkin. Mungkin kita dapat klien 5 tahun yang lalu klien ini mereferensikan kita ke klien berikutnya referensikan kita ke berikutnya, dan berikutnya, dan sampai hari ini berkelanjutan terus referensi. Nah, kenapa kita bisa direferensikan? Karena kliennya puas. Mereka suka dengan kita, mereka puas dengan kerja kita, dan kita layak direferensikan. Nah, sekarang yang belum kita lakukan adalah tingkatkan kualitas kerja kita sehingga disukai oleh klien, dan secara sengaja berinisiatif untuk meminta referensi. Nah, ini terma existing kayak yang sudah punya klien existing, Alifa di Kargo, yang KID terutama, yang referensi, Pak, bolehkah saya dikenalkan ke teman-teman Bapak?
untuk proyek seperti ini? Siapa Pak yang mungkin teman Bapak yang bisa saya hubungin? Referensi, senang aja. Nanti di CRM kita akan buat itu nanti option untuk CRM untuk reference. Ya. Referensi itu bisa orang atau berupa surat rekomendasi dibuatnya. Referensi itu bisa ditelepon. Pak Eko, apa kabar? Ya. Pak Eko, ini saya sama Pak Fadli. Pak Fadli ini dari LIG Insurance Broker. Pak Fadli ini hebat loh Pak. Klaim saya dibantuin tuntas semuanya. Pak, nanti saya kenalin ya, Bapak dengan Pak Fadli. Lalu Fadli ketemu. Nah, hal seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan lebih banyak, ya. Bisa dapat referensi secara personal, bisa juga secara surat. Oke, nomor 8. Belief system nomor 8. Datang 5 menit lebih awal dan pulang 5 menit lebih akhir. Sebetulnya saya mengambil contoh dari Nerok 21. Kalau Nerok 21 itu 15 menit. Ya, di sini kita 5 menit lebih awal dan pulang lebih menit akhir, ya. Being on time help you to be cool, calm, collected, and you make a great impression by showing the other person you respect their valuable time. Oke. Datang on time itu banyak sekali untungnya. Anda datang lebih awal, Anda bisa berbenah-benah dulu. Ya, kayak saya sama Bobi hari ini, sudah berapa hari ini, jam 8.10 datang, nggak bisa apa-apa. Langsung taruh-taruh, langsung berdiri, yel-yel. Ya. Harusnya kan punya waktu 5 menit, 10 menit, rapi-rapi dulu, lihat dulu. Ya. Itu baru kita ke kantor. Tapi gimana juga kalau misalnya kita meeting di luar, ketemu klien. Ya, kita telat 5 menit, 10 menit, ya kan? Ya, orang yang udah lihat jamnya akhirnya ditelepon, ini jadi nggak datang nih. Nah, jangankan untuk berbicara, menjelaskan kepada mereka dengan baik, mind mereka, pikiran mereka tentang kita sudah mulai rusak. Oh, ini orang nih nggak benar nih, nggak on time, kan? Terus kita datang gebrak, udah ya udah, respectnya udah berbeda. Beda kalau kita datang lebih awal. 10 menit, 15 menit sebelumnya kasih tahu, Fadli sudah datang, Pak, ditelepon lagi. Oh ya, tunggu sebentar, kan hanya jam 2. Oh iya, nggak apa-apa Pak, 15 menit. Nah, sambil menunggu, Fadli mempersiapkan diri. Baca-baca file, lihat-lihat apa yang akan dibahas dan sebagainya. Cool. Ya. Tapi kalau kita nggak on time, gedebak-gedebuk, kita kehilangan momentum. Kliennya kecewa, kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik. By arriving early, you allow yourself a few extra minutes to think through your argument. And you appear more confident, poised, and control. Dan kelihatannya juga kita lebih yakin, lebih pede ketika kita on time, ya. Kemudian yang paling penting, on time itu datang 5 menit itu showcasing professionalism. What does it mean? Itulah showroomnya, atau Anda menunjukkan bahwa Anda seorang profesional. Oke. Kalau nggak on time, terlambat, profesionalisme Anda in question, ya. Anda akan dipertanyakan, Anda profesional nggak? Nah, untungnya sekarang kita sudah bisa meningkatkan akurasi kita. Kita sangat terbantu dengan penggunaan Waze. Dan kita sudah bisa antisipasi kedatangan kita, kalaupun terlambat, saya rasa sekarang kita nggak bisa lebih dari 5 menit, benar nggak, Fat? Terukur, pas. Dulu itu sering sekali terlambat. Udah nggak punya mindset yang alert tadi, kemudian nggak tahu jalan juga, akhirnya tanya setengah jam, bisa 1 jam. Ya. Sekarang sudah. Kemudian fostering a good public perception of you and your employee. Oke, itu menggambarkan juga perusahaan secara keseluruhan. Kalau representatif orang-orang LNG suka terlambat dan semua, dan mereka mengatakan, oh LNG itu suka terlambat, suka lama, ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang nomor 9. Miliki target kelipatan 5. Oke. Nah, ini the magic of thinking big.
Saya berpikirnya kita membuat ini adalah, oke, jari kita ada 5, kiri kanan ada 5, tangan 5 jari. Ya. Kita bisa menghitung satu jari, 1, 2, 3, 4, 5, atau kita ngitung satu tangan ada 5 jari. Oke. Nah, berpikir kelipatan 5 adalah 5 jari, 5 jari, 5 jari. Jadi kalau suka pernah nonton melihat orang menghitung pilkada pemilu, coret ikat 5, coret ikat 5. Nah, kita berpikirnya satu ikat itu bukan satunya itu. Berpikir besarnya. Jadi kita sekali hitung itu 5 kali 5. Jadi begitu juga ketika membuat target, kita targetnya 5 miliar, 10 miliar, 15, 20, 25. Jadi enggak 12,5, 13, 13,5. Enggak, berpikirnya mulatin ke atas 5, 15 atau kelipatan kali 5. Nah, itu cara berpikir aja yang saya ingin kembangkan, cara berpikir kita think big. Jadi kita nggak hitung 0,1, 0,03, kita hanya udah 5, 10, 15 gitu. Jadi jaringan luas, oke. Nah, terakhir, coba minimal 5 kali sebelum berhenti. Never give up. Ya, coba dulu berkali-kali, minimal 5 kali. Baru Anda kalau mau ambil keputusan nggak lagi lanjut, Anda sudah coba minimal 5 kali. Anda sudah bertahan 5 kali. Anda sudah usahakan 5 kali. Anda sudah bertahan 5 tahun, 5 bulan, baru Anda berhenti. Persisten adalah sebuah sikap seorang pemimpin yang tidak pernah berhenti berjuang, tidak berhenti berusaha, sekalipun merupakan perjalanan perjuangan yang dihadapi, yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Persisten. Ya. Nah, itu jugalah sikap persisten itu yang mengantarkan kita LNG sampai hari ini. Kita baru saja bulan lalu, 2 bulan lalu kita berulang tahun yang ke-16. Oke. Tadi saya sudah sampaikan, waktu memulai pun tidak mudah. Begitu LNG berusaha 2 tahun, datang pula krisis, namanya krisis ekonomi tahun 2008. LNG yang sudah mulai menghasilkan tiba-tiba dihadang krisis, goncang lagi, sudah keluar dari kantor di rumah, kantor kontrak di tempat di luar, kemudian krisis, dan tidak sedikit, ditambah lagi krisis-krisis yang lain. Ya. Nah, kalau tidak punya jiwa persisten, gigih dan never give up, mungkin LNG sudah nggak ada di tahun kedua, tahun ketiga. Berat banget. Ya, saya nggak ada lagi Yeti salah saksinya di sini yang sejak awal bagaimana kita dikejar-kejar hutang di sana sini, ya. Terus belum lagi saya juga harus membereskan urusan keluarga dan sebagainya. Sekali. Nah, bertahan di tahun ketiga, tidak pernah menyerah, ya, membangun tim ini lagi, keluar masuk orang, bangun sistem. Tapi tidak pernah menyerah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di tahap ini. Yang saya bersyukur sekali LNG pada tahap ini, di usia ke-16 ini, sudah melalui beberapa tahap-tahap yang saya optimis sekali bahwa inilah tahapnya kita LNG menjadi seperti apa yang kita impikan atau saya impikan. Kita punya tim yang baik, kita punya sistem yang baik, kita sudah punya market yang baik, kita punya strategi bisnis yang baik, dan selama session ini, 12 session ini kita sudah bahas. Terakhir kemarin kita bicara mengenai tadi nggak jadi sharing ya? Oh ya, nanti utang untuk minggu depan ya. Sales calling, kemudian business communication, yang dulu saya nggak pernah ajarkan itu. Ya. Mungkin nggak seperti sekarang, tapi di zamannya sekarang ada teknologi. Ini kan bahan ini saya sudah siapkan. Nanti teman-teman bisa baca di Trello. Video ini akan dibagikan
silakan akan di akun kita, bukan buat kita, buat semua orang juga. Nanti akan ada edit-editnya, kita sudah punya juga editor yang luar biasa. Udah lulus ya? Kursus yang kemarin? Belum selesai, baru sampai Jadi Hanifah lagi proses editing YouTube. Jadi sama ya. Akan diedit, kualitasnya akan bagus. Maka hari ini kita coba juga pakai kamera yang satu lagi. Nah, sebelum Erna beli kamera yang bagus. Dan, tapi ini juga sudah bagus. Ya. Oke, teman-teman. Jadi di yang 10 adalah stay strong, believe in yourself, never give up. Oke, ini bisnis yang terakhir. Ya, saya rasa ini applicable, bisa dimanfaatkan, bisa dijalankan juga untuk kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menyerah. Ya, saya rasa perjalanan LNG dengan 5 gemilang ini saya sampaikan bagaimana kondisinya pada saat saya memulai, saat menjalani tantangan-tantangannya. Bahkan tahun ini, tahun lalu juga tantangan juga, betul kan ya? Ya, COVID adalah tantangan besar banget. Tidak hanya pasar kita hilang, orang kita juga hilang, bisnis kita juga hilang. Tapi kita bertahan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Ya, saya malah melihat ini proses yang bagus, ujian terakhir COVID. Karena saya yang mengatakan gini, oh alhamdulillah ini COVID. Kenapa? Kalau tidak ada COVID, pasar asuransi ini tidak akan berubah strukturnya. Pemainnya akan itu-itu aja, dan kita akan situ-situ aja, dan kita tidak punya cara untuk menembus. Kan tidak ada coba, kita pernah posisi pasar ini, market ini, cara ini kan patah tumbuh, hilang berganti, selesai. Tapi begitu COVID, pasar berubah, alat berubah, suasana berubah, dan kita alhamdulillah mengambil memanfaatkan waktu kita di COVID itu membangun bisnis kita yang sekarang. Dan sekarang ini memang bagus, sudah yang kita sebut kemarin kita apa? Modern insurance broker. Tapi sudah berapa sesi sudah berubah lagi menjadi smart insurance broker. Dan kita sudah lakukan itu. Oke, itu yang 10. Mudah-mudahan nanti diedit lebih bagus. Jadi itulah 5 gemilang W yang sistem kita, yang sistemnya sudah ada, tapi terus terang belum dijalankan dengan maksimum. Kalau ideal sama seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang ekstrim menjalankan dengan benar-benar, ada berlebihan, ada yang menjalankan biasa-biasa saja, ada yang tahu tapi tidak menjalankan. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja. Saya berharap semakin banyak yang menjalankan. Nggak usah ekstrim semua totali, kita improve 20-30% saja menjalankan 5 gemilang W ini dengan baik, itu hasilnya akan sangat signifikan. Demikian untuk sesi hari ini. Selanjutnya sesi Q&A.